video ini, jangan lupa di subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel tips dan trik bersama gua Awan Darmawan. Oke guys, kali ini gua mau bincang-bincang santai di pagi ini ya, di pagi yang sangat cerah ini ya. Gua mau bincang santai mengenai yaitu sejarah ikan mas koki. Jadi guys, menurut beberapa sumber artikel dan sumber bahan referensi yang gue baca, ikan mas koki itu memiliki nama Latin Carassius auratus. Pada awalnya dibudidayakan oleh masyarakat Cina pada tahun 1729 guys. Awalnya bentuk ikan mas koki sama seperti ikan mas, karena memang jenis ikan ini berasal dari satu kerabat. Bedanya, ikan mas koki tidak memiliki sepasang sungut di mulutnya. Ikan mas koki merupakan salah satu jenis ikan hias yang sangat populer. Banyak penggemar jenis ikan mas koki karena melihat tubuhnya yang aneh dan sulit digambarkan, sehingga banyak orang mengatakannya fantastik. Ikan mas koki ini termasuk ikan yang lamban gerakannya, sehingga di dalam akuarium sering menjadi korban bulan-bulanan ikan lainnya. Sebenarnya guys, jenis ikan mas koki yang asli tidaklah semenarik ikan mas koki yang kita kenal sehari-hari. Ikan mas koki bentuk dasarnya tidak berbeda dengan ikan mas koki biasa. Daya tariknya hanya terletak pada warna merah menyala yang membentang dari pangkal ekor sampai leher. Tetapi keseluruhan bentuk dan warnanya tidak berbeda dengan ikan mas pada umumnya. Ikan mas ini disebut juga dengan nama goldfish, ikan mas, sebagaimana terlihat elok di akuarium. Jadi guys, sedangkan perkembangannya baru pesat setelah teknik budidaya air tawar dikenal, yakni semasa pemerintahan dinasti Ming pada tahun 1368 sampai 1644. Pada era dinasti Ming baru bermunculan ikan mas berwarna aneh-aneh. Ikan mas generasi baru ini disebut goldfish di luar negeri dan dikenal dengan nama ikan mas koki di Indonesia. Saat ini di Cina tipe ikan mas koki diperkirakan sudah ratusan. Untuk memudahkan mengenalnya, tipe mas koki diberi nama berdasarkan keunikan yang terdapat pada tubuhnya. Misalkan berdasarkan bentuk kepala, mata, tutup insang, selaput hidung, dan selaput mata. Sekitar tahun 1500-an, semasa Shogun berkuasa, ikan mas koki masuk ke Jepang dan merupakan peliharaan kaum elit pada masa itu. Namun seiring dengan perjalanan waktu, akhirnya ikan mas koki dapat dipelihara masyarakat luas. Ikan mas koki dari Jepang dipasarkan ke seluruh dunia, antara lain ke Amerika, Inggris, Jerman, Prancis, dan juga Indonesia. Dan dalam buku Goldfish Guide yang ditulis oleh Yoshiki Matsu, ikan mas koki di Jepang dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan asalnya. Masing-masing adalah impor dari Cina: Wakin, Maroko, Ryukin, dan Demekin. Yang kedua, hasil seleksi seperti Nankin, Tosakin, Rancu, dan Oranda. Dan yang ketiga, hasil dari silangan seperti Kiransi, Sabukin, Sukin, dan Kaliko. Ikan mas koki dapat tumbuh hingga mencapai 23 inci atau 53 cm dan maksimum mencapai berat 4,5 kilo. Namun hal ini jarang terjadi. Sebagian besar mas koki hanya mencapai separuh dari ukuran maksimal tadi dalam masa pertumbuhannya. Dalam kondisi yang optimal, ikan mas koki mampu bertahan hidup hingga 40 tahun guys. Tetapi sebagian besar umumnya hidup antara 6 sampai 8 tahun. Nah, itu dia guys perkembangan ikan mas koki ya, dari tahun ke tahun. Yang pertamanya berasal dari negara Cina. Lalu Cina berhasil melakukan perkawinan guys, perkawinan silang, dan diekspor ke negara-negara luar negeri seperti Eropa tadi yang gue sebutkan guys. Jadi awalnya dia hidup di alam liar ya, dan untuk sekarang ini perkembangbiakannya banyak dibantu oleh tangan-tangan manusia guys ya.
banyak breeder-breeder yang bermunculan setelah Cina berhasil melakukan uji coba itu guys ya, perkawinan. Jadi sekarang habitat aslinya itu sudah punah guys. Jadi perkembangan mas koki itu sekarang terjadi di rumahan-rumahan atau peternakan khusus mas koki ya, yang kita menyebutnya itu farm, yaitu peternakan khusus ya. Oleh para breeder itu berkembang biakannya sekarang banyak tangan manusia ya ikut campur di dalamnya perkembangannya untuk sekarang ini guys. Oke guys, mungkin itu aja video yang bisa gue share kali ini ya. Apabila kalian punya wawasan lain silahkan ditambahkan, atau mungkin kalau ada yang salah silahkan diluruskan. Silahkan ketik di kolom komentar ya untuk masukan, saran, dan juga pertanyaan. Dan jika memang kalian menyukai video ini, silahkan di like, di subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya ya guys. Akhir kata gue ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video gue berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.